Cek masuk Assalamualaikum saya lagi. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah wa la haula wa la quwata illa billah amma ba'd. Hamdan kasiran ala kulli nihayah wa syukran jazilan tubnina bil ibadah. Puji serta syukur senantiasa kita panjatkan di hadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat yang diberikan pada kita semua. Salawat serta salam senantiasa pula kita aturkan pada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta keluarganya, para sahabatnya juga para pengikutnya yang insya Allah kita adalah orang-orang yang senantiasa diberikan penjagaan, kesehatan, keafiatan, keberkahan, dan diberikan kemudahan guna kita istiqamah berada di dalamnya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan malam hari ini dalam mudawamah kita pada talim yang biasa kita laksanakan secara muajahah, secara bertatap muka langsung, namun pada kesempatan kali ini kita laksanakan melalui media-media yang bisa dimanfaatkan sebagai sarana melengkapi daripada muajah kita pada kesempatan yang waktu-waktu seperti dawamnya biasanya. Ada sebuah kitab namanya Tanbihul Muqtarin wa Akhirul Qur'anil Ashiri ala ma khalafu fihi salafuhum at-tahir Al-Imam Al-Qutub Abdul Wahab bin Ahmad bin Ali Asy-Syafi'i Al-Imam Asy-Sya'rani yang Walillahilahum al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Qadim jud lana bil ilm tawassalna bil mughnim kain khajab dil karim. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya waqi jud lana bir rizqi tawassalna bil muttaqi kail haji marzuqi. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Qudus najjina min bus tawassalna bi muhyin nufus kail haji makhrus. Ya Rabb Bibil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Ya Allah ya Anis sahilna fil tadris tawassalna bil mudarris kail khajah mad Idris. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana
واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا غفور احفظنا من شرور توسلنا بنور الصدور كالخاج أنور منصور يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا قيوم انصرنا من سموم توسلنا بالقدوم كالهاج معصوم يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا مجيب آتنا كل تيب توسلنا بالأديب غير جهم الحبيب يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا الله يا من أحيا أغثنا بالنجايا توسلنا بمربيا كالحاج إمام يحيى يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم تقسمت بذي العجة والجبروت وتسمت بربي والملكوت وتوكلت على الحي الذي لا يموت اللهم اصرف هذا الوباء وقنا شر الردى ونجنا من الطعن والطعن والبلاء بلطفك يا لطيف يا خبير إنك على كل شيء قدير لا إله إلا الله أمان من الطاعون محمد رسول الله طعنا في الطاعون سيدي عبد الوهاب الشعراني سيدي شمس الدين الحنفي سيدي عبد القادر الجيلاني حي صمد باقي وله كافواكي سبحان الملك الخلاق لخمسة أطفي بها هار الوباء الخاتمة المصطفى والمرتضى وابناهما وفاطمة ربنا انفعنا بما علمتنا ربي علمنا الذي ما ينفعنا ربي فقنا وفقي لنا وقربت لنا في ديننا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ربي يسر ولا تؤسر ربي تمم بالخير واجعلنا في كل وقت وحناتكم بكلمات الشهادة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك ولا خلا ولا قوة إلا بالله العلي العظيم العزيز العليم عدد كل حرف حرفا كتب ويكتب أبد الآبدين ودار الداهرين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum adamul ghaflati an muharabati iblisa wa tajasusi ala ma'rifati makaidi wa masayidihi wa hadha huluku qad aghfalahu yaumal ghalibun nas. Fa inna iblisa kama lam yaghfal anna fayambagi lana alla yaghfala anhu. Fa innahu bil mirsadi harisun ala wuqu'il abdi fi sukhtillahi ta'ala. Wa fil hadisi inna iblisa yada'u asya'ahu fil bahri wa yursilu saraya yujudu wa junudah. Fa'adzamuhum inda manzilatan a'dzamuhum fitnatan linnas. Wa kana Wahb bin Munabbihin rahimahullahu ta'ala yaqul balagana anna iblisa la'anahullah ya rabbi amma tarahubba ibadilaka ma'a dzalika ya'sunak wa kasratu bughdihim li ma'a kasrati ta'atihim li fa'auhallahu ta'ala ilal malaikati inni qad ghafartu lahum kasrata isyanihim li mahabbatihim li wa tajawaztu an kasrati ta'atihim li iblisa bi kasrati bu'dihim lahu
Wa kana Fudail bin Iyad rahimahullahu ta'ala yaqul inna iblisa idza dhafara min bani Adam bi ihda thalathin. Faqala la atlubu minhu ghairaha ijabahu bi nafsihi wastiksaruhu amaluhu wa nisyanahu dhunubuhu. Wa fi riwayatin bi ihda arba'i wa hiya ziyadatu syab wa huwa a'dhamuha fa inna salasata tansha'u anhu. Wa kana Wahb bin Nabihin rahimahullahu ta'ala yaqul iyyakum an tu'adu syaitana fil alaniyati wa tuti'uhu fi sirri. Fa inna kulla man bata asiyan bata syaitan li ajli urusyan. Wa qad kana Muhammad bin Washi'in rahimahullahu ta'ala yaghlisu ila masjidi fatamathala lahu syaitanu yauman fi surati insan yahmilu lahu siraju baina yadayhi. Wa kana lailatan badiratan muzlimatan fa asyrafat alaihim ra'atun min subbaki laha. Faqalat ma aksa qalba hadhihi syabbi yukallifu hadha syekh an yahmila lahu siraju fi misli hadhihi lailah. Fasami'a Muhammad bin Washi' faqala laha da'i yashfi ashqahu Allah ta'ala fa'arafa iblisu annahu arafa fa'atfa'a syirraja wa harab. Waqad balaga anna iblisa la'anahu Allah dahala alal Junaidi rahimahullahu ta'ala fi suratul insani wa alaihi mirqa'atun wa fi unuki sabahatun wa fi wasatitihi mintaqatun ala syaklil khidamil masyayikh wa qala lahu ya sayyidi inni ahbabtu an ahdimaka la'ala antanala barakatuka famakatha yahdimuhu wa yurdih nahwal isyrina sanatan falam yajid lahu alaihi tariqan yadhulu ilaihi minha fi waqtin minal awqat falamma aradal insiraf qala lahu amma ta'rifuni. Di kitab ini diterangkan bahwa ada akhlak-akhlak dari orang-orang salafus saleh terhadap ujian yang datang dari syaitan yang mengganggu. Diterangkan wa min ahlakihim radhiyallahu ta'ala anhum, dan daripada di antara akhlak-akhlak orang-orang saleh, orang-orang salafus saleh terdahulu, yaitu adamul ghaflah. Mereka tidak pernah lalai an muharabati iblisa, dari memerangi iblis laknatullah alaih. Jadi dimanapun harus ada, keadaan apapun harus ada yang namanya sifat kehati-hatian, tidaknya lalai untuk berjaga-jaga dari iblis laknatullah. Terlebih-lebih di di masa sekarang ini. Di dalam kitab namanya Al-Jami'us Shaghir, ini Al-Jami'us Shaghir, hadis Basyirun Nadhir, Al-Imam Al-Khadam Asmi Abadi, Al-Imam Jalaluddin Abdurrahman bin Abu Bakar As-Suyuti. Pada hadis keterangan yang 5.901 di masa sekarang ini, dengan sikap ulama, salah satunya fana ummati bita'ni wa ta'una wa zu'adaikum minal jinni wa fi kulli syahadatan. Di masa sekarang ini kita orang meninggal dunia, orang wafat. Nah, itu diterangkan nama Nabi, ada yang secara ketentuan Allah memang sudah genap cukup kehidupannya, ada yang jalan wabah. Fana ummati bita'ni wa ta'un wa khuz'adaikum minal jin. Jadi ada orang, ya, kalau kita baca di kitab Hilyatul Aulia itu kan, bahwa wabah itu dibawa oleh makhluknya Allah Subhanahu wa ta'ala dari bangsa jin. Kemudian fana ummati bita'ni, kata Nabi, wafatnya umatku itu banyak sebagian itu bita'ni, dengan
terbunuh. Wa ta'un, dan dengan ta'un. Nah, ta'un ini sama wabah itu beda. Kalau ta'un itu ya skalanya lebih spesifik. Jadi kalau dalam kitab Al-Imam Ibnu Hajar itu di syarah kitab Sahih Al-Bukhari, di kitab syarah Sahih Al-Bukhari itu keterangannya kalau ta'un itu skalanya lebih kecil, tapi wujud fisiknya dalam penyakitnya ada. Contohnya memar, kayak bisul-bisul, nanah, darah, itu ta'un. Sementara kalau wabah itu tidak ada wujudnya. Ya, kalau wabah itu kapasitasnya lebih besar dari ta'un. Kemudian kalimat wabah itu dikatakan fa inna annahu kana adzaban yab'atsuhullahu ala mayyasha. Bahwasanya dia merupakan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya ada yang bisa diobati, ada yang tidak bisa diobati. Jadi bukan tidak bisa diobati dalam artian menyangkal keputusan Allah likulli da'in dawa, bahwa yang Nabi katakan setiap penyakit ada obatnya. Tapi ada atamamun nikmah, namanya obat yang bisa ditutup dari segala penyakit. Kematian itu juga termasuk obat, jadi jangan salah. Ada yang obat zahiriyah, ada yang sampai maut. Ya, jadi yang sampai meninggal. Nah, tinggal pilih mau diobatin di dunia apa diobatin di akhirat. Itu keterangannya. Ya, makanya kalau lebah ini jangan nekat-nekat. Nanti diobatinnya di akhirat mati bisa. Ya. Nah, kalau yang dari bangsa jin itu kata Nabi wahzu'adaikum minal jin. Kalau yang orang mati kekhawatiran, ketakutan sendiri itu sebetulnya dibawa oleh bangsa jin. Wahzu'adaikum minal jin. Jadi umat itu, orang itu ditikam dari belakang oleh bangsa jin. Wa fi kulli syahadatun. Makanya karena ia dibunuh oleh bangsa jin dihukumi syahid dunia oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini kitab Al-Jami'us Shaghir. Makanya ketika kita mengalami masa sekarang ini, ya penuh kehati-hatian, penuh ketelitian. Di masa keterangan-keterangan para ulama, ada sebuah kitab ini namanya Al-Imam Ahmad Ad-Dairabi yang pada beberapa hari waktu lalu saya kasih tahu. Jadi di dalam kitab ini ambak dan mutagidibina gala hadir kalimatu salah samara fi sabah wa misla bi mastayaduhu tauna amanu minhu insyaallah. Jadi kalimat yang saya baca tadi itu tahasantu bidil ijati wal jabaru wa tasamtu bi rabbil malakut wa tawakkalu ala hayyil ladzi la yamut Allahumma asrif anna hadzal waba wa qina syarrar rada wa najidna minat ta'ni wat taun wal bala bil lutfika ya latif ya khabir innaka ala kulli syai'in qadir. Itu doa generasi yang berbeda. Jadi pada saat itu karena udah nggak ada obatnya, akhirnya kita yang orang muslim itu diajarkan oleh Nabi itu kan silahul mukmin ad-du'a wa sabar wa doa. Senjata orang beriman itu sabar dan doa. Nah, ini salah satu doa yang dijadikan senjata untuk menolak wabah dan taun yang pada saat itu tidak diketemukan obatnya. Makanya diamalin itu doa tahasantu bidil ijati wal jabarut sampai akhir doa. Kapan bacanya? Bacanya itu fis sabah, di waktu subuh atau di waktu pagi. Kalimatnya amanum minhu insyaallah. Maka diamalkan itu doa akan mendapatkan keamanan. Artinya keselamatan, penjagaan ya dari pada wabah itu sendiri. Satu. Yang keduanya wa ba'dal ikhwani annahu naqul an Syekh Utsman Al-Junaidi. Syekh Utsman Al-Junaidi di dalam kitab ini juga diterangkan di masa periode yang berikutnya terjadi wabah. Beliau mengamalkan doa, yang mengajarkan doa. Ini Syaikhul Ijazahnya berarti Syekh Utsman Al-Junaidi Al-Hambali. Ini ketika dibaca pada setiap hari sebanyak 7 kali sabahan, ya, 7 hari, dia 7 kali selama di pagi hari, sebanyak di pagi hari,
atau di sore hari, lam yusibuhu syai'un minhu man katabaha, ya. Siapa orang yang ini amalin ini doa, maka akan dicatat sebagai orang yang diberikan penjagaan, kemudian lam yadkhilhu ta'una abadan madam tama ma'an. Jadi orang tersebut penyakit dari orang tadi tidak akan masuk ke rumahnya, dan di luarnya pun dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, doanya pada bait yang keduanya, la ilaha illallah amanun minat ta'un Muhammad Rasulullah ta'ana fit ta'un. Sayyidi Abdul Qadir Abdul Wahab Asy'arani wa Sayyidi Samsuddin Al-Hanafi wa Sayyidi Sirajuddin Al-Balqini wa Sayyidi Abdul Qadir Al-Jailani. Hayyun somadun baqi walahu kaful waqi subhanal malikil khalaq. Nah, itu doa yang dibaca di 2 fase periode wabah di zaman salafus saleh. Kemudian di zaman Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari, ya, juga terjadi wabah. Nah, doa yang sering kita dengar dari ulama-ulama kita li khamsatun, ya, itu doa juga boleh diamalkan karena Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari juga menyebutnya dengan kalimat wabah, artinya bencana yang skalanya lebih besar dari taun, ya. Karena di zaman Hadratus Syekh sendiri, zaman itu pernah orang kalau malam sakit pagi pasti meninggal. Nah, makanya diamalkan, dibudawamahkan yang namanya doa li khamsatun ini. Nah, 2 kesamaan yang diamalkan ini. Satu, Hadratus Syekh Kasyim Asy'ari bertawassul dengan keturunan Nabi dan Nabi, sibtinya Nabi. Nah, sementara di doa ini la ilaha illallah amanun minat ta'un bertawasulnya kepada orang-orang soleh, yaitu Syekh Abdul Wahab Asy'arani, kemudian Syekh Samsuddin Al-Hanafi, kemudian Syekh Sirajuddin Al-Balqini, kemudian Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi dalam menilai doanya, artinya bertawasul kepada orang-orang soleh itu menyebabkan terhindarnya bencana. Jadi boleh siapa Hadratus Syekh guru-guru kita bertawasul dengan nama-nama beliau untuk mendapatkan keamanan dari wabah atau dari bencana. Nah, ini dua generasi yang jauh berbeda kurunnya, namun gaidahnya sama. Nah, dalam ahli sunnah wal jamaah bertawasul kepada orang-orang soleh maupun amal soleh itu bisa dilakukan dalam wujud bagaimana kita mudah mendapatkan pengkabulan dari hajat yang kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau yang dalam bentuk setan itu kita agak lebih mudah, ya, karena yang dalam bentuk jin, yang dibentuk jin itu bisa kita ya ngobrol-ngobrol, kita ketemu, itu masih bisa di bangsa jin. Sementara kalau yang dari bangsa angin ini agak susah karena dia untuk berkalam butuh ada satu prerogatif Allah, bagaimana prioritas kepada makhluk tadi bisa berwujud agar bisa berkalam. Nah, itu bukan kapasitas kita, kapasitasnya wali itu yang ngajak ngobrol, kita nanti gila kalau ngomong sendiri, ya. Kemudian di kitab ini diterangin, ya, bahwa iblis itu fa'inal iblisa kamalam yagful anna fayam bagi lana alla nagfala anhu. Iblis itu tidak pernah lalai, tidak pernah lupa, ya, kepada kita, nggak pernah. Itu. Jadi dia selalu ingat kita. Itu, ya. Iblis itu selalu ingat kita. Fa inna iblisa kama lam yaghfal anna fayam bagi lana alla yaghfal anhu. Jadi kita pun jangan sampai lupa sama dia, gitu. Maksudnya dia ingat kita, kita ingat dia. Bukan berarti kita nyembah dia, maksudnya bukan berarti kita terus zikir. Wah, berarti ingat iblis zikir, bukan. Maksudnya kita tidak melupakan bahwa mereka itu adalah maharabah, adalah satu kehati-hatian yang harus kita ambil, seperti orang-orang soleh terdahulu melakukan kehati-hatian dalam permusuhan terhadap iblis, ya. Kemudian iblis itu fahiyal hadisi inna iblisa, bahwa iblis itu yada'a aisyara fil bahr, kerajaannya, kerajaan besarnya itu adanya di lautan. Jadi iblis itu punya kerajaan besar di lautan. Yang mau ngerokok dah, saya mau ngerokok dulu lah. Nah, itu di rumah ini. Entah saya ngomong sendiri karena gila.
korek saya hilang. Saya mau salin setan saya lupa. Dulu. Rokok dulu. Rokok dulu, Ham. Ham. Rokok dulu, Ham. Itu Mang Eman. Tuh. Uje. Rokoknya habis, Mang. Nih, saya terusin. Wafil hadisi inna iblisa ya doa arsyahu fil bahri. Iblis punya kerajaan gede, kerajaan besar. Itu adanya di lautan. Ya. Makanya orang dulu suka ngomong, kalau nyebrang laut itu bisa tawar ilmu, itu gitu. Karena ada satu kerajaan besar yang susah dilewatin sama selain dari bangsa-bangsa dia, gitu. Ya, fil bahr. Jadi adanya di lautan. Ya. Ngaji. Lautan, kemudian perairan, streaming, kali gitu, kali kayak kita kali, gitu. Ya. Gitu. Jadi kalau ada yang di lautan, ada yang di aliran sungai. Fil bahri. Wa yursilu sarayahu wa junudah. Kemudian mengirim, yursilu itu iblis mengirim saroyah, mengirim semua bala tentaranya. Itu bahri yursilu saroyahu. Jadi di perairan itu pasti ada tentaranya setan. Mau di kali mau di danau mau di lautan pasti ada. Ya. Jadi yang sering-sering mancing nih empang bebek sambal setan. Mood dulu. Kemudian Sarahu junudah. Jadi ya, mood dulu itu, mood, jadi nggak ganggu suaranya. Ya, Sarayahu wa junudahu. Kemudian ini Raja Iblis menyuruh junudah, al-junud, ya junud, itu tentara, pasukan. Jadi pasukan iblis ini diperintahkan untuk masuk kepada bangsa manusia. Fa'adzamuhum indahu manzilatan a'dzamuhum fitnatan linnas. Yang paling dapat penghargaan, yang paling istimewa dari mereka, fa'adzamuhum yang paling agung, yang paling bukan agung kita, bukan. Fa'adzamuhum yang paling agung, yang paling bagus, yang paling berprestasi, indahu manzilatan a'dzamuhum fitnatan linnas. Jadi setiap dia kembali, setiap hari itu dia laporan, kemudian dia bilang siap diperiksa siapa dari golongan bangsa mereka yang fitnatan, yang berhasil memberatkan manusia, menciptakan petaka kepada manusia linnasi. Jadi siapa yang paling banyak nyesatin manusia itu dapat penghargaan dari iblis. Ya, itu. Makanya kalau berhasil ngajak orang nggak ibadah, jadi kalau semakin banyak yang nggak ibadah, yang ngikutin nggak ibadah, itu dapat piagam nanti. Gitu. Tapi kalau semakin banyak yang ibadah, juga sama dapat piagam. Piagamnya piagam kalau bukan ahli Madinah lagi, piagamnya piagam surga dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau ini piagamnya dari iblis. Kalau semakin banyak yang nggak ibadah, diajak-ajak nggak ibadah, itu dapat piagam nanti. Kata iblis, fa'adzamuhum inda manzilatan a'dzamuhum fitnatan linnas. Jadi siapa yang paling sukses adalah yang paling banyak menyesatkan manusia. Kemudian wakana Wahb bin Munabbihin, berkata Syekh Wahab bin Munabbih, yaqulu balagana inna iblisa la'annahullahu ta'ala. Bahwa satu ketika iblis itu rahimahullahu ta'ala yaqulu balagana anna iblisa la'annahullah ya rabbi. Jadi iblis tuh ngomong sama Allah. Iblis tuh ngomong, iblis tuh nggak masalah sama Allah, nggak masalah. Jadi dia mah nggak ada ceritanya sama Allah marah, nggak ada. Sama kita dia marahnya sama manusia. Kemudian kata iblis gini, ya Rabbi, ya Allah, amata rohuba ibadika lakha wa ma'adhalika ya'su naka. Kata iblis, ya Tuhanku, tidakkah engkau melihat amataro hubba ibadika, cintanya hambamu padamu,
ma'adzalika ya'sunaka. Mereka selalu namun sering mendurhakaimu. Kata iblis, kita ini begitu cinta sama Allah, tapi kita itu orang yang paling sering durhaka sama Allah. Kata setan nih. Kita orang yang paling cinta sama Allah, tapi kita juga yang paling sering durhaka sama Allah. Kalau iblis konsekuen dia, nggak taat terus. Kalau kita kan kadang-kadang ya, kadang-kadang enggak. Kemudian dibilang kata iblis begini. Gitu. Wa kasrota bu'dihim li ma'a kasroti ta'atihim li. Kata iblis, seiring mereka murka kepada saya. Jadi kita kan gedek nih sama iblis. Tapi mereka nggak sadar ma'a kasroti ta'atihim li. Kita murka sama iblis, kita marah sama iblis, tapi kita tidak sadar bahwa kita mentaati iblis. Gitu. Jadi banyak amaliyah-amaliyah yang ternyata perintah Allah tidak bisa kita laksanakan, dan ketika tidak bisa melaksanakan itu mengikuti hawa nafsu dan berarti kita mengikuti iblis. Kasroti ta'atihim li, berarti kita taat kepada iblis. Terus Allah bilang, fa'ahallahu ta'ala ilal malaikah. Allah bilang sama malaikat, inni qad ghafartu lahum kasrota isyanihim. Kata iblis kan tadi ke Allah, ya Allah biar mereka cinta sama engkau, tapi mereka taatnya kepadaku, kata iblis. Artinya Allah dipikirnya kalah. Oleh iblis kalah, berarti Allah kalah nih sama saya. Biar mereka ngagung-ngagungin Allah, tapi dia taatnya sama saya, kata iblis. Kemudian kata Allah gini, ya malaikati inni qad ghafartu lahum kasrata isyanihim. Malaikat, aku telah mengampuni mereka, jadi hamba-hamba Allah itu mereka yang banyak kemaksiatannya, mereka ya karena jalan sebab isyanihim li mahabbatihim li, karena mereka pernah rasa cinta kepada Allah. Jadi iblis berpikir kalau orang ke Allah sekedar cinta tapi taatnya ke dia, nanti akan masuk neraka. Ternyata dibalik sama Allah. Kata Allah, saya ampuni mereka yang banyak kemaksiatan kepada Allah dengan sebab cintanya kepada Allah. Bayangin. Jadi kalau masih ada rasa nilai iman, kalau masih Islam, itu setaat apapun nama setan, masih dapat ampunan dari Allah. Makanya nggak ada. Sekarang bayangin ini, di mana-mana ditutup, pintu tobat dong yang dibuka. Di mana-mana tutup, coba lihat pintu tobat, nggak ada lockdownnya. Ya, sebadar apapun ini tetap dibuka. Ya, bayangin, berarti Allah baik banget. Kemudian watajawaz an kasrati ta'atihim li iblisa bi kasrati bu'dihim lahu. Kata Allah, aku memaafkan seiring mereka mematuhi iblis. Aku memaafkan seiring mereka mematuhi iblis. Jadi ternyata ketika kita salah, itu masih banyak ampunan Allah di dalam kesalahan kita. Bayangin, kita salah, tetapi Allah masih menyisipi ampunan Allah di tiap kesalahan kita. Wah, ini bukan nyanggup kita ini, gitu. Artinya kita pikir kita salah semuanya dosa, tapi ternyata di balik itu ada ampunan Allah, disisipin ada ampunan Allah. Kata Allah gitu. Sebanyak mereka, ya, seringnya mereka benci kepada iblis. Nah, perasaan memusuhi iblis itu penting. Kenapa? Kata Allah, bikasroti bu'dihim lahu. Sebab orang yang bermusuhan dengan iblis itu sudah jadi jalan ampunan. Bayangin. Musuh doang. Kita nganggap dia musuh, itu sudah dapat ampunan. Apalagi ditambah kita ibadah. Musuh doang. Nganggap musuh doang dapat ampunan. Wah, makanya luar biasa. Kemudian
Diterangkan di Jemput kitab dulu. ini begini. Mati. Yaqulu iyyakum Apa sih, Mang? antu adu syaitana fil alaniyati wa tuti'uhu fi sirri. Kita itu diperintahkan untuk berhati-hati, tu'adu syaitan, untuk berhati-hati dalam memusuhi setan. Kemudian fi alaniyah wa tuti'uhu fi sirri. Hati-hati ketika kita rame-rame kita bisa mentaati Allah dan memusuhi setan, tapi dalam keadaan kesendirian kita justru mengikuti setan dan ingkar kepada Allah. Nah, ini yang berat. Sebab kenapa? Ya. Fa inna kullaman taba asyan bata syaitan. Ya. Nih. Ya. Kemudian apa? Nih. Kata ulama gini, fa in kana man saya ulang. Fa in kana kullaman bata asyan bata syaitanu li ajri arusan. Sesungguhnya siapa yang memasuki malam hari. Siapa yang memasuki malam hari. Jadi nih. Siapa yang memasuki malam hari sebagai orang asyan bata syaitan. Sebagai orang yang bermaksiat kepada Allah. Bata syaitan. Maka syaitan memasuki hari li ajlil arusan. Sebagai memasuki malam hari sebagai pengantin. Pengantin orang tersebut li ajli arusan. Makanya kalau yang suka nih tandanya gini nih. Ini apa sih caranya nih? Kan pernah nih, pasti pernah. Mimpi basah tetapi bukan nama muhrim. Bukan nama istrinya. Pernah nggak kira-kira ini? Saya tanya. Fa in kulaman bata asyan bata syaitanu li ajlil arusan. Sering ya? Itu berarti fa inna kulaman bata asyan bata syaitan. Mimpinya sama setan. Mimpinya sama setan. Aduh, itu bahaya ini. Jadi yang sering-sering mimpi itu tidurnya sama setan. Nah, anaknya tuyul lah. Ya. Nih, ada kisah nih. Waqad kana Muhammad bin Wasi'in rahimahullahu ta'ala yajlisu ilal masjid. Satu ketika ada seorang wali namanya Muhammad bin Wasi'. Syekh Muhammad bin Wasi'. Beliau Wasi'ah rahimahullahu ta'ala yajlisu ilal masjid. Beliau hendak pergi ke masjid di malam hari. Jadi ketika malam hari Syekh Muhammad Wasi' ini berjalan menuju masjid. Fatamathala lahu syaitanu yauman. Hingga satu ketika iblis datang kepadanya fi suratil insani yahmilu lahu siroja baina yadeh. Jadi Syekh Muhammad Wasi ini jalan ke masjid malam hari, tiba-tiba ada satu orang setan yang menjelma sebagai manusia fi suratil insan sebagai manusia yahmilu lahu siroja baina yadeh untuk membawakan lampu kepada beliau. Jadi ketika Syekh Muhammad Wasi ini mau ke masjid, kodonu gelap, nah ini disenterin. Sama iblis disenterin. Jadi ditolongin. Ya, dikasih lampu. Dituntunin biar dapat lampu. Kemudian wakana lailatan baridatan, di malam itu malam yang dingin. Jadi dingin, gelap gitu. Fa asyarafat alaihim ra'atun min subakillaha. Lalu tanpa sengaja ada seorang wanita itu dari jendela subakillaha melihat. Jadi ada yang melihat ketika Syekh Muhammad jalan, ada orang ya sedang nyenterin Syekh Muhammad itu di depannya ya, ngasih jalan terang. Tanpa sengaja orang melihat dari dalam rumahnya bahwa
Syekh Muhammad ini dikasih lentera sama orang. Kemudian pakolat itu orang yang di dalam rumah bilang, ma'aksa qalba hadha hasyabbi yukallifu hadha syekha an yahmila lahu syiraja fi misli hadhihi lailati. Kata wanita itu, betapa kerasnya hati pemuda ini menyusahkan orang tua yang membawa lampu untuknya di malam hari. Nah, jadi Syekh Muhammad Wasi itu kan masih muda. Beliau gagah, masih muda, masih sehat. Nah, sementara yang bawa lampu ini tampangnya udah tua. Ya udah sepuh-sepuh gitu, udah tua. Kok ada orang tua bawa nyenterin anak muda, ini kualat. Nah, gitu. Makanya dibilangnya ma'aksa qalbah. Seolah-olah itu anak muda nggak punya pikiran. Itu anak-anak muda kok hatinya nggak ketuk pisan, masa orang tua disuruh nyenterin, masa orang tua suruh bawa lampu. Dia nggak tahu orang itu bahwa yang bawa lampu itu setan. Jadi baik-baik kalau di senterin orang malam-malam tolongin itu biasanya begituan. Ya, ini Syekh Muhammad Wasi pernah begitu. Lalu ucapan itu fasami aha Muhammad bin Wasiin. Syekh Muhammad Wasi wali. Atau orang ini ngomong saya ini nggak punya hati ngelihat orang tua nyenterin anak muda jalan. Faqala lahada'ihi yashki ashqahullahu ta'ala. Maka Syekh Muhammad Wasi itu bilang, biarkan orang itu ia akan celaka. Jadi laha da'i yashki ashqahullahu ta'ala. Jadi biar tukang lampu itu celaka. Artinya karena si perempuan tadi tidak tahu bahwa itu syaitan, karena seolah-olah jadi Syekh Muhammad Wasi itu melanggar, tidak punya adab terhadap orang-orang tua. Tetapi Syekh Muhammad Wasi tahu bahwa yang menolong dia ini adalah setan. Makanya jawabannya biarkan orang tua itu orang itu akan celaka karena setan punya gelar la'anatullah alaih. Artinya yang dilaknat Allah. Fa'arafa iblisu annahu arafa fa'a siroja waharoba. Kemudian bahwasanya iblis itu mengetahui dirinya kalau Syekh Muhammad Wasi itu mengetahui bahwa dia sudah berhasil menjelma sebagai manusia dan penjelmaannya diketahui oleh Syekh Muhammad Wasi. Kemudian fa'at fala siroja waharoba. Tiba-tiba itu iblis lampunya dipademin dan lari kabur. Jadi mau menipu Syekh Muhammad Wasi seolah-olah nanti Syekh Muhammad Wasi iba gitu. Jadi hati-hati. Kemudian waqad balagana anna iblisa la'anahullahu dakhala alal Junaidi rahimahullahu taala fi suratil insan. Satu ketika pula bahwa seorang waliullah pernah berjumpa dengan iblis. Waqad balagana anna iblisa la'anahullahu dakhala ala Junaidi. Satu ketika iblis datang kepada Syekh Junaidi, ya, namanya seorang waliullah Syekh Junaidi. Fi surati insanin. Dia datang sebagai seorang manusia. Jadi iblis ini sama mau menipu Syekh Junaidi dengan berwujud seorang manusia. Wa alaihi mirqa'atun wa fi unuki sabahatun wa fi wasatiti min taqatun ala syaklil qidami masyihi wa qala lahu ya sayyidi inni ahbabtu an ahdimaka la'ala antanali barakatuka. Jadi dia bilang dengan berpakaian lusuh, berpakaian tambalan. Jadi iblis ini nyaruh. Ya. Iblis nyaruh pakai pakaian biasa, pakai pakaian ulama, fisuratil insan, pakai berwujud manusia, mirqa'atun, memakai baju tambalan, artinya seolah-olah dia orang sufi. Wafi unuki sabhatun, dan di lehernya sabhatun,
wa fi wastihi minta qatun. Jadi iblis tuh pakai pakaian nyaruh, kemudian di lehernya sabhatun. Lehernya pakai sorban, pakai sabhatun. Ya, pakai apa? Tasbih. Jadi setan itu punya kebiasaan berkalung tasbih. Jadi jangan dipikir orang yang kalungan tasbih orang waras. Setan juga kalungan tasbih. Ya. Mirqaatun wa fi unukihi sabhatun. Jadi setan berkalung tasbih. Wa fi wasatitihi min taqatun. Udah pakai sarung tasbih, kemudian wasatitihi di pinggangnya min taqatun, ya. Kemudian pakai kalung tasbih, pakai ikat pinggang. Mirip-mirip banser lah begitu. Pokoknya udah kayak luar biasa lah pokoknya. Ya. Alas akli hidami masyayikhi. Kemudian seperti halnya syakli hidamil masyayikhi. Dia ini melayani para syekh, melayani para masyayikh, para masyayikh. Jadi khodam, pengawal. Khodam, pendamping, pengawal. Jadi pakaiannya pakaian pengawal, pakai ikat pinggang, pakai kalung tasbih, kan sama kan, mirip kan? Gitu. Hidamil masyayikh, ngawal kiai, dia pisan, udah. Wa qala lahu, kemudian iblis bilang gini, ya sayyidi, nih kata setannya, wahai tuanku, ini ahbabtu an ahdi maka la'ala antanalani barakatuka. Kata iblis kepada Syekh Junaidi, wahai tuan, ini sesungguhnya aku ahbabtu an ahdi maka la'ala antanalani barakatuma. Jadi ketika dia datang sama Syekh Junaidi, dia bilang, saya suka, ya, ahdi maka, saya senang untuk melayani Syekh Junaidi. La'ala antanalani barakatuka, agar saya mendapat keberkahan engkau. Artinya iblis ini pengen mendapatkan berkah dari Syekh Junaidi. Ya. Jadi dia bertabaruk, ya, biar dapat berkahnya. Jadi dia mau berkhidmat. Famakasa yahdimuhu wa yurdih nahwa isrina sanatan. Enggak tanggung-tanggung. Famakasa yahdimuhu wa yurdih. Iblis menetap melayani yahdimuhu yurdih. Ya, menjadi pelayan Syekh Junaidi, kemudian sampai beliau itu senang. Syekh Junaidi biar senang. Kemudian nahwa isrina, selama 20 tahun. Jadi dia ngawal Syekh Junaidi, dia ngelayanin Syekh Junaidi ini selama 20 tahun. 20 tahun. Ya. Jadi setan itu, iblis itu nggak takut sama tasbih. Ini orang dia kalungnya tasbih. Ya. Makanya jangan suka pakai kalung tasbih. Tersaru sama setan. Jangan kita pikir, wah kalung tasbih ini orang soleh. Ini setan ya kalungnya tasbih. Unukihi sabhatun. Kalungnya tasbih. Ya. Jadi harus hati-hati, berkalung tasbih ini orang apa bukan. Kemudian setelah 20 tahun ini iblis, falam yajid lahu alaihi tariqan yaduhula ilaihi minha fi waqtin au minal auqat. Selama 20 tahun dia cari-cari celah bagaimana Syekh Junaidi biar tergoda. Ternyata tidak menemukan celah untuk bisa masuk ke Syekh Junaidi. Falamma aradal insiraf qala lahu amma ta'rifuni. Setelah 20 tahun, ya, dia bilang sama Syekh Junaidi, lahu amma ta'rifuni. Syekh Junaidi, amma ta'rifuni, apakah engkau tidak mengenaliku, kalau bahasa kita. Ya. Faqala lahu Junaidu, berkatalah Syekh Junaidi, bala, ya, sudah tentu, ya.
qad araftuka, kata Syekh Junaidi, fi awali duhulika alayya. Kata Syekh Junaidi, jadi Syekh Junaidi telah mengenali bahwa iblis qad araftuka fi awali duhulika. Semenjak iblis datang kepada Syekh Junaidi sendiri sudah tahu, wa innaka Abu Murrata iblisu. Kata Syekh Junaidi, bukankah engkau Abu Murrah? Abu Murrah itu iblis yang keluar dari zaman Nabiullah Adam alaihissalam. Ya, itu namanya Abu Murrah. Jadi yang goda Syekh Junaidi ini adalah udah buyutnya pisan, udah pala suku rajanya pisan, rajanya iblis pisan yang menggoda Syekh Junaidi. Ya, kata Syekh Junaidi, wa innaka Abu Murrah iblisu. Bukankah engkau Abu Murrah? Ya, bukankah engkau Abu Murrah iblisu? Ya, iblis laknatullah alaih. Faqala lahu iblisu, maka berkata iblis, ma ra'aitu ahadan ala godamika ya Abal Qasim. Kata iblis, saya tidak pernah melihat seseorang pun di atas telapak kaki Anda, wahai Abul Qasim. Artinya tidak ada hal, tidak ada celah yang lain selain Allah yang ada dalam pikiran, yang ada dalam perjalanan Syekh Junaidi, hingga tidak ada celah untuk iblis masuk kepada Syekh Junaidi. Kemudian faqala lahu Junaidu, berkata Imam Junaidi kepada iblis tadi, idhab anni, ya mal'un. Kemudian Syekh Junaidi bilang, idhab anni, sudah pergi kamu dari saya, ya mal'un, wahai yang dilaknat. Ya, jadi nggak dipanggil Abu Murrah lagi, ya gitu. Hati-hati namain bocah, jangan keren-keren Abu Murrah, itu biang setan pisan. Ya. Kemudian aradta an tufariqani illa bi syai'in tutlifa bihi dini wa huwal ijabu bihali. Kamu masih ingin untuk tidak berpisah dengan saya kecuali dengan sesuatu yang kamu dapat merusak, ya, dini, agama saya, wa huwal ijabu bihali, yaitu ketakjuban dengan keadaan saya. Jadi ujub itu, kalau setan nggak berhasil godain kita nggak melakukan kesalahan, maka dia mencoba agar kita ujub terhadap amal soleh. Kalau dia nggak berhasil ngelarang kita untuk melakukan kebaikan, maka kita akan didorong oleh dia untuk takjub terhadap amal soleh itu sendiri. Hati-hati. Jadi ketika dia nggak bisa ngadang, dia coba masuk di tengahnya dengan ujub kita terhadap amal soleh kita. Jadi bangga diri terhadap amal soleh yang kita kerjakan. Nah, kemudian waqad kana Muhammad bin Wasi, ada lagi seorang waliullah namanya Syekh Muhammad Wasi. Kalau tadi ya Syekh Muhammad Wasi yang pertama. Ini Syekh Muhammad Wasi ini yaqulu kullu yaumin ba'da subhi. Di setiap harinya selalu membaca doa. Allahumma innaka salatta alaina aduwallana basiran bi uyubina muttali'an ala auratina bara'na wa qabiluhu min haitsu la narahu Allahumma fayishu minna kama ayyastahu min rahmatika wa kanithu minna kama kannattahu min afwika wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta wa bainahu wa baina maghfiratika wa jannatika innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi doa ini selalu dibaca setiap subuh oleh Syekh Muhammad Wasi. Kemudian karena seringnya Syekh Muhammad Wasi ini baca doa ini, didatenginlah akhirnya ya Famasalalahu iblisu yauman waqalalahu. Satu ketika iblis mendatangi Syekh Muhammad Wasi dengan berwujud berupa manusia. Kata iblis gini, ya Muhammad, wahai Muhammad Wasi, la tu'allim, jangan kamu ajarkan hadza doa, ini doa li ahadin, kepada seorang pun. Jadi dilarang Syekh Muhammad Wasi
tidak boleh mengajarkan doa yang tadi itu kepada seorang pun. Wa ana la'audu ta'arradu laka bisu'in abadan. Kata iblis, kenapa saya tidak akan kembali menghadangmu dengan bisu'in abadan, dengan keburukan yang selama-lamanya. Artinya, kalau Syekh Muhammad Wasi ngikutin kata iblis agar tidak mengajarkan doa yang beliau baca pada setiap subuh, ya, pada setiap setelah subuh, maka iblis tidak akan menggodanya selama-lamanya. Ya, tidak akan menggodanya selama-lamanya. Ya, ini pilihan yang luar biasa. Kemudian faqala lahu Muhammad, maka berkata Syekh Muhammad Wasi kepada iblis, wallah, demi Allah, la amna'uhu min ahadin wasna anta ma syi'ta. Kata Syekh Muhammad Wasi kepada iblis, demi Allah, ya, beliau bersumpah langsung dengan nama Allah. Amna'uhu min ahadin wasna anta ma syi'ta. Saya tidak akan mencegah, saya tidak akan ngikutin iblis untuk agar doa ini tidak diajarkan sama orang lain. Tetapi dia mencegah, ya, bahwa justru doa ini biar bagaimanapun bisa sampai kepada orang lain, gitu. Ya. Kemudian wasna anta maksyi'ta. Syekh Muhammad Wasi bilang, kalau begitu silakan kamu mau lakukan apa, kamu mau ngapain silakan aja. Ya, artinya biarpun diganggu atau tidak diganggu, Syekh Muhammad Wasi akan tetap mengajarkan doa ini. Sebab kata iblis, kalau doa ini dibaca, maka dia akan punya kesulitan untuk datang kepada seseorang. Jadi susah ganggu orang itu, susah masuk kepada orang itu, susah menggoda orang itu, ya, susah bagaimana menjerumuskan orang tadi. Nah, doa itu tempo hari saya sudah jelasin, sudah terangin agar bisa dibaca pada setiap subuh. Nah, ini kaitannya dengan apa? Dengan penyakit yang termasuk dibawa oleh bangsa jin non-muslim yang ada pada dunia ini. Ya, dalam peredaran penyakit yang dibawa oleh jin itu tidak termasuk orang tersebut bisa terkena. Ya, jadi insya Allah salah satunya diberi keamanan min afatid dunia daripada keburukan-keburukan dunia yang ditimbulkan oleh bangsa jin. Ya. Kemudian ya masih banyak lagi pelajaran-pelajaran di sini. Salah satunya ya yang menjadi garis besarnya bagaimana kita menanamkan sifat kehati-hatian, kemudian permusuhan terhadap iblis, kemudian ini adalah salah satu bagaimana menjaga i'tiqadun shahihun, menjaga i'tikad kita, keyakinan kita tetap dalam kebenaran dalam mengikuti orang-orang yang salik kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya ulangin lagi doanya, ya, diingat-ingat, ya, dibaca setiap subuh, ya, insya Allah akan menjadi barakah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma innaka salatta alaina aduwwan lana basiran bi uyubina mutallian ala auratina bara yarana huwa wa qabiluhu min haitsu la nara. Allahumma fayyizhu minna kama ayyas tahu min rahmatika wa kanithu minna kama kannattahu min afwika wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina maghfiratika wa jannatika innaka ala kulli syai'in qadir. Jadi kalau diartikan, ya, diartikan gini, ya Allah, Allahumma innaka salata alaina aduwalana basiram bi uyubina mutalian ala auratina. Ya Allah, sesungguhnya Engkau menguasakan atas kami akan musuh bagi kami yang tidak dapat melihat aib-aib kami, lagi mengintai atau mengawasi kekurangan-kekurangan auratina. Jadi kekurangan-kekurangan kita. Ya rona huwa wa qabiluhu min haitsu la nara, dan pasukannya, gerombolannya dapat melihat kami dari sisi yang kami tidak dapat melihatnya. Ya, kemudian
Allahumma fa'ayyishu minna kama ayyastahu min rahmatika. Maka buatlah ia berputus asa dari kami sebagaimana engkau kama ayyastahu min rahmatika. Sebagaimana engkau telah membuat putus asa mereka semua dari rahmatmu ya Allah. Wa kanithum minna kama kanatahu min afwika. Jadikan ia berhenti berharap dari kami sebagaimana engkau telah membuatnya berhenti berharap dari maafnya Allah. Wa ba'id bainana wa bainahu kama ba'adta bainahu wa baina maghfiratika wa jannatika. Dan jauhkan kami ya antara kami dan antara dia. Jadi kita minta perlindungan antara kita dan iblis supaya dijauhin. Kemudian ba'adta bainahu wa baina maghfiratika wa jannatika. Sebagaimana engkau telah menjauhkan antara dirinya dengan ampunanmu dan surgamu ya Allah. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau maha kuasa atas segala sesuatu. Nah, ini kalau dibaca tiap pagi, maka fa insyaallah orang tersebut diberikan keamanan, sulit diganggu oleh bangsa iblis dan setan. Dan ini didatangkan Abu Murrah kepada Syekh Muhammad Al-Wasi agar betul-betul tidak diajarkan kepada seseorang lain pun, satu orang pun, agar dia nggak kesulitan ganggu orang tersebut. Tapi Syekh Muhammad Wasi mengatakan justru akan mengajarkan doa tersebut kepada siapa saja agar iblis benar-benar susah mengganggu. Nah, ini salah satu maharah, salah satu kehati-hatian ulama salafus saleh dalam menjaga i'tiqadun sahihun, dalam menjaga akidahnya, dalam menjaga keyakinannya agar tetap lurus. Sebab setan itu ya bisa juga masuk melalui amal-amal ibadah, merusak amal-amal ibadah agar pada akhirnya orang tadi tidak lagi beriktikad baik kepada Allah, tidak lagi mempunyai akidah yang bagus kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini barangkali sebagai mudawamah taklim kita yang biasa kita laksanakan pada pertemuan yang langsung, namun pada kesempatan kali ini secara media, secara daring, secara meeting ya. Ini kiranya tidak mengurangi nilai fadilah ya, fi aina ma kunta, dimanapun kita berada masih bisa bersilaturahim, masih bisa talabul ilm ya, masih bisa bermuajahah, saling doa bidoa agar kiranya juga keadaan yang sekarang kita rasakan, kita alami di negeri ini, bahkan di dunia ini, kiranya tabarokan kita pada kisah-kisah orang soleh dan nama-nama orang soleh serta talim yang ibadah juga kita laksanakan pada kesempatan kali ini menjadi jalan wasilah adanya inayah, adanya rahmat Allah, perlindungan Allah tercapai daripada hajat kita dan selamat dunia akhirat. Al-Fatihah. Kemudian itu doa yang di share tadi ya, itu doa yang tadi di kitab Imam Ahmad Dairabi yang saya terangin, itu silakan diamalkan, itu termasuk penolakan taun dan wabah ya. Insyaallah ada manfaatnya. Amantu billahil wahidil ahad wahdahu la syarika lahu wa kafartu bima siwah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barakatuh tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngopi dah. Kiai, mohon maaf Pak Kiai. Kek. Aku meminta dibacain Fatihah Kiai buat Mama. Nah, apa? Siapa namanya, Kong? Siti Sundus, Ibu Siti Sundus. Terima kasih nama bidul majatan wa ila hadratil habib wa na'udzu Siti Sundus. Bisyifa. Ya kafi, ya wafi, ya mu'afi. Sirr ilahi anta. Sirr al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki Ya. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bung, ini mah ajak jalan-jalan. Iya. Iya, itu mah sakitnya kurang piknik. Lagi lockdown, ya. kurang piknik doang ini mah. Laut Pak Kiai. Ini kurang piknik tuh. Ini kurang piknik tuh. Iya itu mah nggak apa-apa, mamah dikit. Aje. Baik, sehat. Alhamdulillah, masya Allah. Bang Andi itu. Teh itu oleh-oleh teh. Ngopi lah, ngopi. Iya. Clear juga, clear. Clear juga dah. Amin. Oke, Salim. Kopi sono sama teh. Itu nyetok sendiri, nggak ada di sana. Kurang sedap. Oh, begitu. Kurang sedap kopi sini. 10 menit lagi habis katanya tuh. Mengardi. Hei, Kopi gedong. halo, pada sehat ya? Sehat, amin, alhamdulillah. Kata Sehat, Miko Mang. 10 menit lagi Hey. mati. Iya, Mang, jangan marah, Mang, 10 menit lagi. Biarin aja. Gabung lagi ya. Akan deh. Kayaknya nggak dibawa. Jadi glowing. Orang kampung gedong no. Hadir. Kenapa ya? Hadir. Gitaris itu gitaris, ngapain itu gitaris? Jadi baik-baik pakai kalung kayak kalung tasbih. Deh. Kalau belangkon nggak apa-apa ya, belangkon. Aduh. Belangkon sarung mewayang. Besok dah. Ntar dibuka. Wahyu. Makanan keluarin Bang Wahyu. Makanan keluarin. Sadayana. Wah, mantap. Nah, ya bontot makan ya mie. Ya, Ya, ilah. siang Main dah. bontot. Koko bengong Kenapa? bae kokoh no. Koko bengong bae koko. Masya Allah. Lapar kali itu. Sehat ya. Ketua. Amin ya Allah. Mengardi. Baik. Nah, gitu Ya, dong bisa. alhamdulillah. Iya, tadi penuh biasa dah, bekas Iya. porak-poranda kemarin. Jatuh Manggil padel. orang dulu. Pas banget mulai. Manggil orang dulu kayaknya tuh setting handphonenya. Manggil IT kampung. Alhamdulillah tuh. Pas Kiai mulai pas lah. Ini baru bisa biasa dibuang. Ya, bisa banget ya. Operatornya datang ya, operatornya. Yang Kemarin ini penuh semua. Ampun dah. Ustadz Uje Biasa. hilang. Itu dia lagi megang gitar. Hah? Ustadz Uje nggak kelihatan lagi. Siapa? Habis. Bisa. Kuotanya habis. Susah. Kurang anget ya. Jauh-jauh begini kurang anget. Iya. Tuh, rendah. Rendah Ano kira kamu? udah hilang. Bang Bob geroyokan bae no. Ijal. Jarang Bang dari Kembang Mayan. Bang Bob mah nobar itu. Itu. Nobar, kamu Iya, dia nobar. Ijal doang yang ada konsumsinya. Ini orang ada konsumsinya ini. Iya ini. Rengge. Sahur ya. Mangga. Sahur. Orang Indonesia pisan makan nasi pakai Indomie. Sian ya. Sian ya, anak kos. Sian. Kayaknya dapat sembako dari RT itu.
Jan Kang Bang goreng, Kang Ipul. goreng. Jauh banget kerjanya di Kang Depok. goreng. Kang goreng, kata Bonyamin makan kang goreng lemes. Nikmatin aja dah, nikmatin. Pri, Roti sumbu. Supri mau nyanyi kayaknya, udah megang gitar. Hmm. Nah, Mas, Ali Topan itu Ali Tongtong. Mas Sirul Guyup. ayo Pri, nyanyi Pri, biar Alhamdulillah bubar. pada sehat yang pentingnya ya. Amin, amin. Gagu Pada katanya. sehat. insyaallah. Siram Ini ya. Masnya mulai kuning kayak. Ini terapi anunya kudunya lamaan nih. Apa linknya? Ini pada error. Durasi. Lagi dicari Kiai ini, nyari yang ini gratisan yang lama. Aduh. Ayo pusing ayo Aduh. Aduh. Ya, saya pakai berbayar di kantor jadi bingung yang gratis. Panik nggak? Lagi Bang Miko. Panik nggak? Panik lah. Panik nih, IT panik. Bang Miko, bilang Ya, Mana Bang Miko? 10 menit mati otomatis kayaknya nih. Pakai yang berbayarnya. Nanti pakai Oh, punya saya pakai. aja. Nah, pakai link NU tuh. Hah? Febri ada nanti yang lamanya, yang berbayar Febri ada. Oh, Ada. boleh dicoba apa? Oh iya. Kemarin Pep, kemarin saya ketemu Ahmad Solehan. Iya. Ahmad Solehan. Dia nyamperin Ya. saya di acara di 15. Katanya nanti dia kalau udah enggak ini dia mau singgah ke Siruguyup Solehan. Oh, Amin. mantep dah. Amin. Gue sempet dah. Solehan Cakep dah, cakep ketua deh. PCN, ketua PCNU dia ya. Iya, Iya. ketua PCNU dia. Oh, seng krempeng begitu. Hmm. Alek ya. Ya Alek. Kayak Iya Alek. Bang Febri ya. Alek namanya. Iya, sebutnya kayak Alek. Terus semut, emang ente Ahmad ketuanya Solekan. iya. Kayak Ahmad Nanti saya Solekan. datang. Sebentar saya datang Siruguyup. Gitu. Iya. Gitu. Nah, datengin Kiai. Ya. Biar dia yang datang. Iya, dia yang datang. Iyalah, udah gitu. Ya kudu. Masa kita yang datang. Iya. Biarin dia datang Siruguyup. Yang tadi dong songongnya dia. Ya. Kemarin kan dia ketemu sama saya. Gitu. Kata dia insya Allah ntar mau datang ke Siruguyup. Iya. Boleh nggak apa-apa singgah-singgah. Ya kalau emang bisa mah. Alhamdulillah. Mau ada ngobrolin apa tahu gitu. Kata dia. Jadi saya kan mau pulang jadi susah. Jadi saya mau pulang. Kiai pamit duluan Kiai ya. Ya, sama-sama. Sama-sama. Semuanya pamit duluan ya. Ya. Assalamualaikum. Santai. Warahmatullahi. Kayaknya lama banget ya. Padahal kagak satu rebo doang. Sampai tanggal 20. Ini pembukaan PSBB Ciarah Ki. Iya, cocok. Jadi Informasi udah tanggal merah ya. Udah mulai kuning. Lampu merah Kuning. kali. Kuning mau oren. Kuning ya. Tinggal 1 menit. Ampun. Satu menit gong ya. Tinggal 1 menit waktunya. Pamit Udah. semuanya ini. Saya pamit duluan. Ya Guru, pamit juga kita. Ya. Terima kasih. Assalamualaikum. Sehat. Salam. Terus Kiai. Jaga kesehatan semua. Assalamualaikum. Salam. Assalamualaikum. Salam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makasih ya, syukran. Kawan-kawan semua. Terima kasih. Daripada sehat. Ya semua. Sehat selalu. Insyaallah. Sehat tetap.
Iya, kalau kata prokes 3M. Oh 5 tambahin. Sekarang 6M. Dah semua. Mas Niko, makasih ya. Sehat-sehat, Mas. Iko, terima kasih banyak Mas Iko. Ya, sama-sama. Semuanya. Saat Leman, saat ini enggak ada ya, J. Itu Ada. Rupuyuk.